Austria bikin kejutan jadi juara grup D. Jadi runner-up, Prancis putus tradisi 5 turnamen, ditahan Slovenia, kumbu ampas di timnas Inggris. Denmark tembus 16 besar Euro 2024. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Prancis versus Polandia di laga terakhir grup D Euro 2024 dalam laga di Westfalen Stadion. Di babak pertama, Kylian Mbappe dan kawan-kawan kesulitan bikin gol meski mendominasi. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Gol akhirnya didapat Prancis pada menit ke-56. Penalti didapat. Mbappe maju sebagai eksekutor menceploskan bola ke gawang. Giliran Polandia dapat penalti. Lewandowski tak membuang kesempatan dan bisa menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-79. Hasil ini membuat Prancis turun ke posisi 2 grup D dengan 5 poin, sementara Polandia juru kunci dengan 1 poin. Belanda versus Austria tersaji di matchday pamungkas grup D Piala Eropa 2024. Duel digelar di Olympia Stadion Berlin. Austria memimpin ketika laga berjalan 7 menit. Usai Daniel Malen kembali memimpin pada menit ke-59. Romano Smith yang mencatatkan namanya di papan skor. Belanda menyamakan kedudukan di menit ke-75. Memphis Depay menyepak masuk bola tandukan Wout Weghorst di kotak penalti. Austria kembali memimpin 8 menit berselang. Kali ini giliran Marcel Sabitzer yang mencetak gol. Kemenangan ini memastikan Austria lolos ke 16 besar berstatus juara grup D. Belanda finish di posisi ketiga dengan 4 poin. Inggris versus Slovenia pada laga matchday 3 grup C Piala Eropa 2024 digelar di Rhein Energy Stadion Cologne. Tim tiga singa memegang kendali laga sepanjang 90 menit. Namun, mereka tidak cukup tajam di lini depan. Sementara Slovenia juga tak banyak menyerang karena fokus bertahan. Kedua tim gagal mencetak gol di laga ini hingga duel berakhir 0-0. Tambahan 1 angka membuat Inggris keluar sebagai juara grup C dengan 5 angka. Sementara Slovenia berada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Denmark versus Serbia berlangsung di Allianz Arena pada laga terakhir grup C Piala Eropa. Tidak ada gol tercipta hingga memasuki turun minum. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0. Denmark dan Serbia berusaha memecah kebuntuan memasuki babak kedua. Namun, belum ada yang mampu melakukannya hingga pelut panjang berbunyi. Hasil imbang ini membuat Denmark ke urutan 2 klasemen grup C dengan 3 poin. Serbia finish di dasar klasemen dengan 2 poin. Kiper timnas Polandia Lukas Skorupski terpilih sebagai man of the match di pertandingan Euro 2024 melawan timnas Prancis. Di laga ini, timnas Prancis mendominasi penguasaan bola. Mereka juga menciptakan sejumlah peluang untuk menjebol pertahanan timnas Polandia. Tapi pada akhirnya Prancis cuma bisa mengemas 1 gol saja, itu pun dari titik penalti. Hal ini bisa terjadi karena ketangguhan Skorupski. Ia melakukan total 8 penyelamatan dari aksi para pemain seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Kylian Mbappe sukses mencetak gol di Piala Eropa atau Euro untuk pertama kalinya dalam karirnya. Namun sayang, Prancis gagal meraih kemenangan. Hal mencemaskan lainnya adalah bagaimana Prancis akan tak bertaji di lini depan. Gol Mbappe adalah yang kedua buat Les Bleus di Piala Eropa 2024, jauh dari ekspektasi banyak pengamat. Kasus lawan Polandia, 19 tembakan Prancis dan 8 tepat sasaran. Dengan ekspektasi gol mencapai 2,35, terbukti tak cukup menguji kiper apalagi gol tercipta via penalti. Prancis menemui jalan yang sulit untuk bisa ke final Euro 2024 setelah lolos ke 16 besar sebagai runner-up grup D. Prancis berada di satu bagan yang sama dengan Spanyol, Jerman, dan Portugal. Di babak 16 besar, Prancis sebagai runner-up grup D akan melawan sesama runner-up dari grup E. Saat ini, runner-up grup E adalah Belgia untuk posisi teratas Rumania, ketiga Slovakia, dan terbawah Ukraina. Jika lolos ke perempat final, Prancis berpeluang bertemu Portugal yang di 16 besar akan melawan peringkat ketiga dari grup A, B, C. Timnas Prancis terhitung menjadi salah satu tim berperingkat 3 terbaik di Piala Eropa 2024. Performa Prancis sepanjang fase grup sendiri tergolong kurang memuaskan. Dalam 3 laga, hanya 1 gol yang tercipta dari kaki pemain Prancis sendiri. Dilansir dari Opta, Prancis selalu finish sebagai juara grup dalam 5 turnamen besar terakhir mereka. Tradisi ini mulai berlaku sejak keikutsertaan Les Bleus pada Euro 2012. Setelah melewati 5 turnamen, Prancis akhirnya harus memutus tradisi yang ada. Kegagalan menjaga tradisi memang menyesakan bagi timnas Prancis. Marcel Sabitzer terpilih menjadi man of the match pertandingan terakhir grup D Euro 2024 antara Belanda versus Austria versi UEFA. Alasan pemain Borussia Dortmund itu menjadi man of the match karena ia berperan besar dalam skema serangan Austria. Sabitzer bergerak aktif di semua fase pertandingan ini.
Ia mampu mengalirkan bola ke semua lini, di mana ia juga mengancam lini pertahanan Belanda dengan pergerakannya. Sabitzer juga bekerja keras untuk membantu pertahanan Austria, dan ia jadi penentu kemenangan Austria berkat golnya. Saat pengundian grup D ini pertama kalinya dilakukan, semua orang memandang Prancis dan Belanda sebagai calon juara grup, tidak ada yang memperhatikan Austria. Sebab, sepanjang sejarah turnamen, Austria baru berpartisipasi 4 kali, yakni 2008, 2016, 2020, dan 2024. Tapi, dari semua potensi kuda hitam di Euro 2024, Austria tentu saja yang paling mampu melaju jauh. Kemenangan Austria atas Belanda membuat mereka untuk pertama kali lolos ke fase gugur Piala Eropa sebagai juara grup. Austria juga berhasil mengakhiri mimpi buruknya setiap bersua Belanda. Kemenangan terakhir Austria atas Belanda didapat pada Mei 1990 lalu. Menariknya, dalam laga tersebut Austria juga menang lewat drama 5 gol 3-2. Kemenangan atas Belanda juga membantu Austria mengukir sejarah lainnya. Untuk pertama kalinya sejak 42 tahun yang lalu, mereka mampu menang secara back-to-back di turnamen besar. Sebelum Belanda, Polandia lebih dulu menjadi korban keraguan Austria di grup D. Austria bangkit setelah dibungkam Prancis 1-0 dengan menggilas Polandia dengan skor 3-1. Gol bunuh diri Doniel Malen setelah 5 menit 38 detik melawan Austria menciptakan rekor tersendiri. Menurut catatan Squawka, gol bunuh diri tersebut merupakan owen gol tercepat di ajang Piala Eropa karena tercipta dalam waktu 5 menit 38 detik. Lalu, blunder tersebut juga gol bunuh diri pertama yang diciptakan Belanda di Piala Eropa. Gol bunuh diri pertama juga untuk Austria. Secara umum, gol bunuh diri Malen merupakan owen gol ke-7 di Piala Eropa 2024. Dengan kata lain, 2 edisi Piala Eropa sudah menghasilkan 2/3 gol bunuh diri dari total 27 gol bunuh diri sepanjang sejarah Piala Eropa. Dalam pertandingan kontra Austria, Belanda melakukan start yang buruk dengan pertahanan mereka terus dibombardir Austria. Akibatnya, Joey Verman menjadi korban keganasan pelatih Belanda Ronald Koeman. Gelandang Belanda itu ditarik keluar Koeman saat baru bermain 33 menit. Verman digantikan Xavi Simon. Joey Verman pun tampak sangat sedih ketika digantikan. Saat di bangku cadangan terlihat Verman sangat terpukul. Dia mengusap mata, memegang kepala, lalu menutup wajahnya dengan jersey. Adam Nežda-Serin terpilih sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Inggris versus Slovenia matchday terakhir grup C Euro 2024. Serin bermain sebagai gelandang sentral di laga ini dan dia memainkan peran itu dengan sangat baik. Pemain 24 tahun ini terus bergerak membatasi pergerakan lini tengah Inggris. Serin bahkan tidak banyak membawa bola, dia hanya membuat 46 sentuhan bola selama 90 menit lebih bermain di lapangan. Bahkan, hanya 25 operan dilepas Serin. Meski begitu, dia tetap terpilih sebagai Man of the Match secara resmi oleh UEFA Observer Panel. Kesulitan timnas Inggris mencetak gol memang bisa dianggap sebagai sebuah anomali. Pasalnya, pelatih Gareth Southgate membawa skuad yang luar biasa. Dalam laga melawan Slovenia, Southgate memainkan Keane, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, Cole Palmer, dan Anthony Gordon. 6 pemain ini mencetak total 151 gol untuk klub mereka di semua kompetisi musim lalu. Akan tetapi, kombo 6 pemain itu ternyata menjadi ampas saat melawan Slovenia. Mereka tidak mampu mencetak gol ke gawang rival yang menghuni peringkat ke-57 di ranking FIFA. Luapan ketidakpuasan supporter pun dicurahkan setelah Inggris bermain imbang 0-0 melawan Slovenia. Menurut laporan The Independent, seruan ejekan supporter terdengar saat para pemain Inggris berjalan mengitari lapangan. Gareth Southgate tak lepas dari sasaran cemooh fans. Ia bahkan sampai dilempar gelas bir plastik saat tengah berjalan menyapa penggemar. Walau demikian, Southgate tak terusik dengan lemparan gelas plastik dari fans. Ia tetap bertepuk tangan guna menghormati supporter Inggris yang telah datang ke stadion. Christian Eriksen terpilih sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Denmark versus Serbia matchday terakhir grup C Euro 2024. Eriksen kembali mengisi posisi sentral di lini tengah Denmark untuk laga ini. Dia dipercaya memimpin kreasi serangan tim, juga membantu 2 penyerang di lini depan. Tercatat, Eriksen membuat 78% umpan akurat, termasuk diantaranya 2 umpan kunci untuk membuka peluang. Dia juga kerap membuat pergerakan apik tanpa bola. Aksi dan kontribusi Eriksen di laga ini dianggap sebagai yang paling menonjol di antara pemain lain di lapangan. Timnas Kroasia yang mengoleksi 2 poin di grup B akhirnya resmi tersingkir. Kepastian itu didapat usai timnas Belanda D dan timnas Slovenia C finish dengan poin yang lebih banyak. Harapan Kroasia untuk melaju sejatinya sangat tipis. Mereka butuh keajaiban untuk lolos, yakni Slovenia harus kalah dengan skor telak minimal 4-0 dari timnas Inggris di partai terakhir grup C. Akan tetapi, harapan itu musnah ketika Inggris bermain 0-0 dengan The Dragons di partai terakhir grup C di Stadion Köln, Jerman.
Menurut laporan Fabrizio Romano, setelah proses diskusi yang cukup panjang, MU dan Erik ten Hag akhirnya mencapai kesepakatan. Sang pelatih bersedia menaikkan kontrak baru di MU. Kabarnya ia akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun hingga tahun 2027 mendatang. Ada potensi klausul perpanjangan dalam kontrak tersebut. Namun untuk saat ini kedua pihak bersepakat untuk melanjutkan kerjasama. Saat ini manajemen MU dan Erik ten Hag sedang mengurus administrasi kontrak baru ini, sembari ada beberapa detail-detail kecil yang masih perlu dibereskan. Jose Mourinho kini menjabat sebagai pelatih dari klub Turki Fenerbahce. Akhir pekan kemarin pada Jumat 21 Juni, Mourinho sudah mendatangi tempat latihan klub dan berkenalan dengan tiap staf. Selanjutnya pada Selasa kemarin, Jose Mourinho sudah turun ke lapangan dan berlatih bersama pemain. Para pemain skuad utama turut hadir. Sebut saja seperti Edin Dzeko sampai Fred. Sebenarnya, para pemain dari skuad utama masih dapat jatah libur setelah selesaikan musim 2023-2024. Akan tetapi, Mourinho meminta seluruh pemain untuk berlatih lebih cepat. Masa depan Nacho Fernandes santer dipertanyakan menyusul kontraknya habis pada akhir bulan ini. Pesepak bola berusia 34 tahun itu pada prosesnya memilih hengkang dan menerima tawaran bermain di Timur Tengah. Kontribusi Nacho Fernandes membuat Real Madrid merengkuh total 25 piala, diantaranya 4 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, dan 6 Liga Champions. Selepas membela timnas Spanyol di Euro 2024, Nacho akan terbang ke Arab Saudi untuk membela tim promosi Al-Qaidah. Nacho disebut-sebut telah menyepakati kontrak selama 2 tahun. Mantan bintang Manchester United dan Juventus Paul Pogba mengungkapkan kemungkinan dirinya pensiun dari sepak bola setelah mendapatkan sanksi larangan bermain selama 4 tahun. Dalam unggahan video yang viral di media sosial, Pogba meluapkan gejolak emosinya akibat sanksi tersebut dan telah kehilangan gairah untuk bermain sepak bola lagi. Kebersamaan Pogba dengan Juventus kini dalam hitungan hari. Pogba masih terikat kontrak dengan Juventus hingga Juni tahun 2026. Namun klub Serie A itu akan mengakhirinya selepas 30 Juni di saat sang pemain genap 2 tahun bersama Bianconeri. Sadio Mane pindah ke Timur Tengah pada tahun 2023. Dia menandatangani kontrak 3 tahun dengan Al Nassr. Namun kontraknya bisa berakhir setelah hanya 12 bulan. Menurut AS, Mane sudah mempertimbangkan pilihannya. Dia mencatatkan 50 penampilan untuk Al Nassr pada musim 2023-2024 dan menyumbangkan 19 gol. Namun, penyerang berusia 32 tahun itu dikabarkan merasa tidak nyaman. Dia memang tidak berencana untuk meninggalkan Saudi Pro League setelah menerima kekayaan yang ditawarkan di sana, namun akan menyambut perubahan lainnya. Como resmi mendatangkan pembelian pertama mereka musim panas ini untuk mengarungi Serie A musim 2024-2025. Dia adalah penyerang AS Roma, Andrea Belotti. Como mengonfirmasi bahwa Belotti sudah menandatangani kontrak sementara karena bursa transfer baru akan dibuka pada 1 Juli mendatang. Peraih juara Euro 2020 bersama Italia itu akan mendapatkan kontrak 2 tahun. Pihak klub tak menyebut berapa biaya yang mereka keluarkan, namun beberapa laporan menyebut bahwa Belotti direkrut dengan biaya 4 juta euro plus bonus 1 juta euro. Penyerang Barcelona Marc Gui telah mengonfirmasi siap menerima tawaran Chelsea. Kesepakatan tersebut dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Hal ini bisa terjadi karena Blaugrana tidak menaikkan tawaran kontrak mereka kepada pemain berusia 18 tahun itu. Menurut Marca, Gui telah mengomunikasikan kepada Chelsea bahwa ia akan menerima tawaran yang diajukan dan kesepakatan itu hampir selesai. The Blues bersiap untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai 6 juta euro atau setara 105 miliar rupiah yang ditetapkan Barcelona. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.